Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menjauhkan anak dari gadget ketika sepupu-sepupunya sedang bermain di rumah dan semua bermain HP? Nggak usah deh anak kecil, bapaknya, ibunya bisa nggak dijauhin dari gadget? Jadi kita jangan kemudian menganggap kebaikan itu kalau anak jauh dari gadget. Nanti jadi gaptek. Zaman ini anak-anak memang sudah main gadget. Kita tidak bisa lagi menghindari. Dulu zaman saya kecil, orang pada nonton TV. Ustadz-ustadz tidak realistis, lalu kemudian menyerang penggunaan TV. Apa yang terjadi? Ya malah tambah banyak TV-nya. Ya. Dan tidak semua orang yang pakai TV itu jelek. Banyak juga yang baik. Ada juga yang jelek. Yang jelek itu karena yang dia tonton jelek. Tidak pakai gadget. Jika itu kemudian baik, tidak masalah. Misalnya dia punya aktivitas. Anak kecil tuh nggak bisa diem. Apalagi dia melihat saudara sepupunya, temannya main. Maka yang perlu ada itu adalah tidak masalah gadget itu di tangan anak. Yang masalah adalah konten yang dia tonton, yang dia mainkan. Game-nya harus kita monitor. Kalaupun ada game-nya, misalnya agak sedikit ada kekerasan, kita harus bimbing. Maka ada yang namanya BO, bimbingan orang tua. Oh, kita katakan, oh ini nggak baik, nak. Gitu. Kita harus katakan itu kepada anak-anak. Oh, ini nggak benar, ini cuma game doang. Kamu jangan kemudian menirunya. Gitu. Itu perlu. Kalam-kalam begitu perlu. Jadi si anak itu akan mengambil jarak dari game. Saya dulu sering digituin oleh orang tua saya. Makanya saya susah menikmati game. Bahkan susah menikmati film. Karena pas nonton film, orang tua saya bilang, itu cuma main-main doang. Itu buatan animasi. Akhirnya kita lagi nonton, kita membayangkan yang bukan film itu. Tapi gimana ya cara buatnya? Jadi nggak fokus. Ditanya filmnya sekarang nggak ingat. Imajinasi kita yang kita ingat. Nah itu perlu. Maka kadang-kadang kita perlu membersamai anak. Mohon maaf, sepakat atau tidak sepakat ya. Kalau yang bisa main game, saya tidak bisa main game. Tapi ada teman saya, dia sangat soleh. Dia nanya, boleh nggak saya main game bersama anak-anak? Oh, perlu itu, karena kamu jarang di rumah. Pas pulang, kamu perlu membersamai biar kamu tahu dia nge-game-nya gimana, caranya gimana. Nanti ajak dia berekspresi yang positif. Jangan kemudian cuma teriak-teriak yang negatif. Jadi itu nggak masalah. Sekarang kalau kita menjauhkan anak dari gadget, ini suatu hal yang sangat sulit terjadi kecuali anak kita pondokkan, pesantrenkan, atau memang kita nggak menggunakan handphone. Handphone kita handphone butut. Wah, oke, silakan. Tapi bapak ibunya main handphone, anaknya dilarang. Kan nggak mungkin. Ya, jangan berpikir itu namanya halu. Ya. Mau mendidik anak tapi nggak realistis. Mendidik anak tapi kayak menjadi dewa dewi, menjadi makhluk suci. Enggak ya, kita realistis. Kita ini susah lepas dari gadget, apalagi anak kita. Ya. Saya sendiri mempraktekkan ke dalam diri saya sendiri untuk tidak lama-lama megang gadget kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk membaca teks, misalnya di jalan, bingung mau ngapain, saya baca teks. Di rumah misalnya kita nonton hal-hal yang positif. Untuk jadikan contoh untuk anak-anak kita. Ya. Sebatas itu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu ya. Jika sudah tidak memiliki ibu dan ayah, kemudian anak-anaknya harus berkhidmah kepada siapa di dunia? Dan untuk orang tua di akhirat, bagaimana cara kami, anak-anak, berbakti pula? Syukuran Abuya, semoga Abuya dan keluarga selalu istiqomah dan sehat selalu. Ya, ibu kita secara jasmani, secara biologis, betul ibu yang melahirkan. Lalu orang-orang yang membesarkan kita. Mungkin kita punya tante, punya ibu asuh, itu adalah ibu kita semua. Tapi ibu yang hakiki adalah, atau orang tua hakiki adalah yang mendidik kita secara rohani. Yang kalam-kalamnya menyentuh kolbu, yang perbuatannya kita jadikan panduan. Maka kepada mereka lah kemudian kita mengabdi jika mereka masih hidup di dunia. Orang tua, guru, hidup ataupun meninggal, kita wajib berkhidmat kepada mereka. Jika mereka masih hidup, mereka senangnya dengan harta, kita kasih harta.
Jika mereka senangnya dengan kunjungan, kita berkunjung kepada mereka. Mereka senang dikasih hadiah, kita kasih mereka hadiah. Mereka senang dengan banyak hal. Dan jika mereka sudah wafat, maka yang mereka sukai adalah doa, zikir-zikir, sedekah-sedekah yang kita kirim. Begitu juga silaturahmi kepada kawan-kawannya. Ya, itu perlu dijaga. Jadi tidak mesti misalnya orang tuanya harus hidup, tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya, selain doa, adakah amalan lain untuk membuat anak lebih cerdas dan menurut? Supaya anak lebih cerdas dan menurut. Nah, Kenapa kita harus memaksa anak kita harus menjadi cerdas seperti B.J. Habibie? Atau kita memaksa anak kita menurut itu belum tentu tanda cerdas loh. Ini dua hal yang bertentangan ini. Kadang-kadang anak yang cerdas itu dia suka bereksplorasi. Kita ngomong apa, nanti dia muter-muter dulu. Itu tanda anak cerdas. Jadi permintaannya seperti anak-anak surga. Jangan meminta seperti anak-anak surga. Wildanun mukhalladun itu cuma ada di surat Waqiah. Anak-anak yang kekal, yang lucu-lucu, yang dia cerdas dan penurut itu cuma ada di surga. Di dunia ini surga kita berbeda. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, penuh dengan liku-liku pastinya. Bagaimana coba anak kita cerdas? Saya katakan tadi, supaya anak cerdas, berikan cerita, berikan contoh. Berikan cerita, berikan contoh. Kalau perlu kita jalan, kita ajarin dia, kita tunjuk, oh ini kalau anak begini jadinya. Sesekali boleh. Biar penurut, kita juga harus nurut kepadanya. Dan anak kecil itu, dia akan membalas apa yang kita lakukan. Misalnya kita, anak ini minta perhatian kita, ya kita kasih perhatian. Anak ini minta dianterin, kita anterin. Nanti dia akan membalasnya. Karena dia melihat orang tuaku selalu nurutin aku. Menuruti itu tidak hanya bab fulus, bab duit. Ya. Nah, kita sering berpikir bajunya kita beliin, mainannya kita beliin. Bukan hanya itu. Menuruti anak-anak itu berarti nurutin keinginannya main-main, keinginannya untuk asik bersama dia. Jadi kadang-kadang kita jadi orang tua ini, kita harus menyediakan chip sedikit di dalam pikiran, menjadi anak-anak kayak mereka. Ya, ikut main tembak-tembakan, ikut ngumpet-ngumpet kayak mereka, nggak tahu saya namanya apa itu. Itu perlu sesekali ya. Dan jangan lupa untuk menjadi sedikit kekanak-kanakan bersama mereka. Apalagi kalau dia nggak punya teman, nggak punya orang sekitar. Kitalah orang yang terpenting. Maka teman-teman di event tertentu saya mengatakan, kalau kita nggak sibuk bekerja, orang tua, suami istri sibuk bekerja, jangan mau bayar murah orang yang akan merawat anak kita. Ya. Mahal dikit nggak apa-apa, karena anak itu aset. Kalau perlu dicari yang dia akhlaknya bagus, nggak mesti tamat pesantren tapi kemudian malah emosional. Ya dia mungkin hidup di pesantren alam, dia pernah hidup sederhana, ngajarin anak-anak dengan bersahaja, itu penting sekali. Ya. Ibnu Hazm bercerita baik mengenai mbak-mbak, ya, tante-tante yang mendidik dia, apakah kesederhanaan atau keglamoran. Jadi dia anak seorang pejabat, bahkan mungkin raja di Andalus. Dia dititipkan kepada perempuan-perempuan yang dianggap bisa merawat, dan itu bertukar diganti-ganti. Maka di situ dia banyak belajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. baik, Masya Allah, terima kasih Bu ya. Ini ada yang ingin bertanya langsung dari Ibu Dewi Magfiro. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Bu ya, terkait penggunaan kata jangan. Ada beberapa di parenting itu tidak boleh menggunakan. Sedangkan Islam itu ada ketegasan menggunakan kata jangan, lah gitu. Terus untuk yang kedua,
tentang perihal supaya anak-anak itu anak saya sekitar umur 7 tahun untuk mengenalkan untuk mengenalkan bahwa mengenalkan Allah itu dengan tidak memaksa dan sehingga menjadi beban untuk melaksanakan sholat itu tuh mohon Buya penjelasannya serta arahnya. Mungkin demikian Buya, terima kasih. Semoga Buya sehat selalu sehingga bisa mengajarkan semua. Amin. Oke, dari hadis tadi ada 2 hadis yang Nabi berdialog langsung dengan anak-anak. Pertama Umar bin Abi Salamah, dan yang kedua Abdullah bin Abbas. Terlihat di situ bahwa Nabi memang tidak menggunakan kata jangan. Nabi cuma ngomong, bocah gitu, kalau kamu mau minum, makan, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan ya, tunjukin. Kalau perlu kita ambil tangan kanannya. Saya dulu kidal. Saya dulu waktu kecil tuh kidal. Saya masih ingat. Terus ibu saya ngajak saya ke suatu dulu di kampung itu ada semacam pesta ya. Nah, kalau di sana kan pesta itu makanan dihidang dulu waktu masih kecil. Saya nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Dihidang di depan. Nah, saat makan, saya makan pakai tangan kiri. Dan itu sangat lahap karena badan saya sangat subur, makmur karena banyak makan. Tapi makan tangan kiri. Di saat itulah ibu saya kemudian mukul. Gitu. Saya sedih aslinya, tapi itu berefek. Sampai sekarang saya kemudian kalau makan pakai tangan kiri, saya ingat kalau ibu saya mukul. Ya. Dan tapi ya akibatnya ketika nulis pakai tangan kanan tidak terlalu bagus, nulis lagi tangan kiri juga nggak bisa. Tapi ala kulli hal itu sangat berefek ya. Sesekali mukulnya nggak keras tapi bikin malunya yang dahsyat. Apakah itu salah? Ibu saya nggak ngomong jangan, tapi cuma mukul gitu. Itu lebih berefek ya. Terus jadi sesekali perlu kata jangan atau larangan itu kepada anak. Walaupun psikolog mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menurut psikolog kan bukan berarti tidak boleh secara syariat, itu cuma anjuran. Itu hasil penemuan mereka. Ya. Karena emang otaknya anak itu otak yang sedang menerima. Dia sulit untuk menerima sesuatu yang sifatnya negatif. Dia lebih kepada isbat daripada nafi ya. Menetapkan, menerima daripada menolak atau menyangkal. Ada anak-anak yang disekolahkan di satu sekolah yang banyak mengatakan jangan, tidak boleh. Akhirnya anak itu menjadi anak yang paling aneh di komunitasnya, di lingkungannya. Dia kemudian banyak polemik, banyak lawan, dan menjadi orang pemurung, menjadi orang yang kayaknya dia kesepian sendiri. Itu terjadi dan saya melihat, dan mungkin saya juga pernah ngalamin ketika belajar yang tidak tepat. Ya. Lebih kurang begitu. Jadi sesekali perlu kata jangan, tapi jangan sering. Di hadis-hadis yang tadi saya bacakan, memang Nabi tidak pernah mengatakan jangan. Malah ada positif, perintah, ajakan, persuasif. Jadi kata-katanya kata-kata persuasif, bukan kata-kata yang banyakkan larangan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Terima kasih Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya ingin bertanya. Ada perkataan bahwa anak adalah buah dari orang tua. Ada orang tua yang sangat baik, namun anaknya berbeda. Mohon penjelasan. Ya, anak buah dari orang tua yang pasti pertama buah secara biologis ya. Yang kedua, buah itu kan berarti dia tumbuh, dia muncul dari satu pohon, apa yang dimakan oleh pohon itu maka berefek kepada si buah. Jika subur, maka dia subur. Jika pohon itu berhama, maka dia ikut berhama. Maksudnya sederhana, maukah kita menghasilkan buah yang baik, maka pupuklah intelektual, spiritual kita semua. Jangan hanya memupuk, mengumpulkan materi, tapi tidak mengumpulkan yang imateri. Banyak orang tua berpikir membahagiakan anak cukup dengan duit, rumah bagus, kendaraan,
Tapi dia lupa dengan yang imaterinya, kebersamaan dengan anak, memberikan contoh. Oh ya, tadi saya lupa, tadi Ibu yang nanya tentang nyuruh anak. Anak itu nggak perlu disuruh, diajak. Makanya saya sebut tadi persuasif. Diajak, yuk temenin Abi ke masjid yuk. Kalau di rumah, temenin Umi atau Mama sholat yuk. Atau sholat aja, nanti dia yang ngikut. Jadi anak kecil itu, dia suka ngikut. Nah, atau jangan-jangan kita sudah telat mengajaknya, memberikan contoh. Tapi belum telat tuh, umur 7 tahun tuh belum telat. Masih bisa dibuat, masih bisa dibentuk. Jadi kalau boleh saya sebut, umur balita sampai umur 7-10 tahun, itu umur kita bisa menanamkan kata-kata positif, bentuknya perintahkan dan segala macam. Bentuknya cerita. Umur 7-10 tahun, Nabi mengatakan, mur auladaka bis shalah. Perintahkan anakmu sholat. Mur di situ bentuknya sudah perintah plus persuasif. Kalau tadi contoh. Jadi kalau umurnya masih kecil itu contoh. Nanti coba rasakan sendiri, anak kita akan menjadi alarm, ya. Anak kita akan mampu menjadi alarm kalau pas lagi azan dia akan ngingetin kita semua. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah, makasih. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu ya. Saat ibu hamil usia 6 bulan, apakah kira-kira karakter ibu saat melahirkan akan menular ke anaknya setelah besar nanti? Satu lagi, apakah ngidam di saat melahirkan itu ada dalam Islam? Ya, salam. Ya. Apa yang ibu lakukan? Ya iyalah pasti. Seorang ibu itu nyatu dengan anaknya. Pasti itu kemudian berefek kepada anak, ya. Tidak mungkin tidak berefek. Kita ibu hobinya makan apa, nanti berefek kepada anak. Makan yang halal berefek kepada anak. Emosionalnya seperti apa berefek kepada anak. Ya. Tapi kadang-kadang sebaliknya, ada karakter yang muncul dalam diri anak itu bisa jadi dominan ke dalam diri si ibu. Nah, itu unik juga tuh ya, penemuan-penemuan beberapa teman-teman kita. Tapi itu pasti apa yang terjadi pada seorang ibu ketika hamil itu sangat mempengaruhi sang anak. Jika ibunya suka berzikir, suka tafakur, nanti anaknya jadi pemikir atau jadi ahli zikir. Jika si ibunya suka mendem, nanti anaknya jadi pemurung. Dan itu sudah kita lihat banyak, bukan 1-2 orang, ya. Itu berefek kepada si pembentukan yang ada di dalam. Terus tadi yang kedua tadi apa, saya lupa. Afwan, ngidam Bu ya. Apakah ada dalam Islam? Ngidam itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat berapa tuh? 13, 14, 15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan ala kurhin. Kalimatnya lebih umum dari ngidam. Kami wasiatkan manusia terhadap orang tuanya, ingatlah dulu orang tuanya, ibunya waktu hamil mengalami kurhan ala kurhin. Jadi ada wahnan ala wahnin, lemah. Ini kurhan. Wada'athu ummuhu kurha, bukan kurhin, ya. Kurha. Kurha itu rasa ya terpaksa, merasa kayak ada keinginan yang kuat, keinginan ini itu kuat, tapi nggak senang dengan ini. Kadang-kadang mencium bau sesuatu kayaknya nggak kuat, itu kurha. Kurha dari kata karaha, ya nggak suka suatu, atau terpaksa tiba-tiba tercipta aja dalam dirinya keinginan sesuatu, tapi nggak ingin yang lain. Pas dibeliin udah tidur, pas dibeliin bilang udah kenyang gitu. Itu ayatnya tadi, surah Al-Ahqaf, saya lupa nomornya, 13, 14, 15. Barangkali ayat 15, ya. Ya, itu barangkali ya yang dapat saya baca dari Al-Quran dan bisa menjadi panduan barangkali bahwa ini memang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
anak-anak sekarang suka main TikTok. Tapi ada sebagian ulama baik yang salafi maupun aswaja bilang TikTok itu haram. Tapi kalau menurut saya yang awam ini bukan TikToknya yang haram tapi kontennya. Bagaimana tanggapannya Buya? Ya, Anda betul ya. Sudah tepat. Lanjutkan. Sudah Bu ya? Oh Sudah. sudah, lanjut, baik. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Mohon izin minta amalan agar hati anak-anak menjadi lunak dan bagaimana caranya agar antara orang tua dan anak bisa akrab tanpa ada canggung. Ya, kenapa orang tua dan anak bisa canggung ya? Masya Allah. Coba baca ya Allah ya Latif ya. Ya Allah ya Latif ya Halim. 100 pagi, 100 sore ya, diresapi maknanya. Ya Allah ya Latif ya Halim. Ya Allah yang Maha Latif, yang Maha Lembut, yang Maha Halus, ya Halim, yang Maha Santun. Nah, nanti kita akan dibimbing dengan cahaya dua nama ini untuk bersikap santun, halus, dan kecanggungan nanti hilang, insya Allah. Bangun komunikasi yang baik. Jadi setelah zikir, bangun komunikasi yang baik, jangan norak, jangan berlebihan, tidak menyudutkan, dan segala macamnya. Ya Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Ini ada pertanyaan kembali. Sebentar ya. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Mohon izin bertanya, bagaimana healing anak korban kekerasan dari keluarga terdekat? Mengingat memori masa kecil yang tertanam akan dibawa sampai dewasa. Terima kasih. Memori itu, nah ini kalau ini boleh kita pinjam psikolog-psikolog dari barat ya, karena penemuan mereka luar biasa. Namanya Sartre. Sartre ini dia punya penemuan bahwa memori itu kayak file, buku, coba buku ditumpuk. Ini saya punya buku nih misalnya. Nah, buku. Kita tumpuk aja bukunya. Gitu. Tumpuk lagi. Nah, tumpuk memori yang di bawah akan tertumpuk terus. Kalau tambah banyak memori-memori yang berlainan dari apa yang dia ingat. Misalnya yang dia ingat dulu orang tuanya kasar. Tapi dia kemudian melihat kok nggak seperti dulu ya. Kok malah banyak yang lembutnya. Nanti itu memori lama tetap ada, tapi tertumpuk dan tidak akan bekerja banyak. Kita bisa menggunakan teori Sartre itu. Makanya dalam Al-Quran, kata zikir itu menjadi penting. Kata taubat untuk meriset ulang, itu menjadi penting. Muhasabah untuk mengingat. Jadi, kesalahan, kekurangan masa lalu, itu justru di dalam tradisi spiritual keislaman, itu menjadi aset. Kita ini punya kesalahan masa lalu. Itu dijadikan alat dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam ungkapan sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, wali-wali Allah, untuk pembersihan kolbu, untuk mencari kelemahan, titik lemah kita di mana. Orang-orang yang nggak pernah salah, atau orang yang tidak pernah merasa salah. Ini dua hal yang beda. Kalau dia tidak pernah merasa salah, dia akan menjadi orang sok suci. Maka kalau nyerang orang lain itu dahsyat sekali. Ya. Kayaknya surga itu milik dia, seakan-akan mizan hisab hari akhirat itu dialah yang paling selamat. Itu akibat nggak diajarin rasa bersalah. Jadi menurut saya, hemat saya yang sangat dhaif ini, kesalahan masa lalu kita adalah aset untuk membanting ego diri. Jadi suatu saat siapa tahu kita soleh sekali, ilmu banyak, mungkin teman-teman di sosial medianya followernya banyak, terus merasa belagu. Supaya rasa belagu itu nggak muncul, bantingnya dengan ingat kalau kita dulu punya kelemahan. Ingat kalau kita punya sesuatu masa lalu yang tidak semua kita ini orang-orang suci. Jadi orang-orang yang sok suci ini kadang-kadang perlu dikasih piknik oleh Allah untuk terjebak ke dalam dunia kegelapan, supaya dia sadar bahwa dunia kegelapan itu sangat dekat dengan kita.
dan kita nggak dalam waktu sekejap, sesaat bisa saja terjebak ke sana. Jadi nggak perlu sok suci, nggak perlu merasa putus asa dengan masa lalu. Ya, itu jadikan itu sebagai aset. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah Baik, jam 10 masih lanjut. jam 11. Buya masih lumayan banyak nih pertanyaan. Bagaimana Buya? Apakah kita lanjutkan? Dua lagi aja ya. Dua lagi. Baik, terima kasih ya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya dari Terengganu, Malaysia. Terengganu. Sekarang dikenali di kalangan kawan-kawan saya sekarang. Boleh Buya terangkan tentang kemungkinan kita banyak menuntut daripada banyak memberi? Oke, ya. Lebih banyak menuntut daripada memberi. Memberi. Iya, mungkin kita kepada anak atau kepada Allah ya. Kepada Allah, sebenarnya Allah itu menuntut kita agar memaksimalkan ubudiyah, penyembahan kepadanya. Kalau kita dengan anak-anak, kita juga tidak perlu banyak menuntutnya. Kita kepada anak-anak itu titipan Allah. Justru kita yang dituntut. Apa tuntutan kepada kita? Untuk menjalankan amanah, menjaga amanah itu dapatkah kita mendidik dia menjadi seorang yang digambarkan dalam Al-Quran seperti sosok Luqman mendidik anaknya. Maka semua orang tua, ini tips dari beberapa syekh ya, jika ingin di rumah kita cahaya pendidikan anak itu sesuai nur Quran, maka baca surat Luqman dan resapi maknanya. Baca, resapi maknanya. Jadi, nanti kita akan balance antara tuntutan dan pemberian. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir, Bu ya. Ini pertanyaan tentang seorang gadis, anak gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana mendidik anak-anak yang menginjak remaja, yang sudah mulai membanggakan teman-temannya dan mulai mengenal atau suka terhadap lawan jenisnya? Mohon tanggapan, mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, kita harus senang kalau anak kita senang dengan lawan jenisnya. Garis bawahi ya. Malah kita takut kalau anak kita nggak senang dengan lawan jenisnya. Masa dia suka sama jenis, ya kan? Jadi bersyukur kepada Allah anak kita normal. Nah, lalu dia sudah mulai berbangga dengan teman-temannya. Wah, itu sudah faktanya manusia. Jadi manusia itu, sisi manusiawinya, ini yang pernah saya bahas sebelumnya di kajian-kajian tertentu, surah Al-Hadid ayat 20 ya, bahwa manusia sangat terhubung dengan dunia. Dunia itu isinya apa? Laibun, walahun, main-main, senda gurau, game, kumpul-kumpul, tafa wazinatun, gaya-gayaan gitu, lifestyle yang begini dan begitu, tafakhurun, berbangga-bangga, berbangga dengan harta, berbangga dengan komunitas, berbangga dengan teman, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan ingin memperbanyak harta dan anak gitu. Dan itu memang sudah menjadi sunnatullah kita. Tapi Al-Qur'an mengajarkan bahwa kamu jangan asik hanya di sana. Dunia itu akan berubah. Nah, ini ada orang yang sudah umur 40, 50, tapi dia masih merasa remaja. Berarti dia lupa dengan ayat ini, bahwa ayat ini tidak hanya ngomong tentang dunianya begini loh, tapi Allah meneruskan kalamnya. Itu semua seperti dengan padi. Padi itu awalnya tumbuh hijau, sangat bagus, puncaknya menguning. Ketika puncaknya menguning, jangan lupa, itu cuma beberapa hari, beberapa minggu. Setelah itu akan layu dan dipanen. Maksudnya apa? Hasrat kita yang tinggi, keinginan kita yang tinggi, anak-anak ini kan harus diajarkan bahwa nanti kamu akan melewati masa ini. Seperti papa, mama, ayah, bunda, abi, umi gitu ya. Kita kasih tahu kepada mereka. Kalau perlu kita kasih contoh. Dan tidak sedikit orang lupa dengan cara mendidik ini. Akhirnya ketika anaknya sudah umur 40, 50, 60, itu si anak udah jadi bapak orang, udah jadi kakeknya orang. Tapi karakternya masih karakter bocah.
gampang tersinggungan, masih bangga-bangga dengan komunitasnya, ya masih jingkrak-jingkrak lah seperti anak-anak. Dia lupa tubuhnya sudah menua, tapi spiritualnya, mentalnya belum dituakan, masih merasa dia muda. Dan saya sering mencontohkan ada komunitas yang diajak zikir sama gurunya umur 80, muridnya umur 70-an. Apa kata muridnya? Nanti saja kalau sudah tua, wahai tuan, wahai guru, wahai kiai. Padahal dia sudah tua, karena kebiasaan dari umur 20-an ngomong begitu, nanti saja kalau sudah tua. Dan itu berulang-berulang kembali. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat saya, keluarga saya, komunitas kita semua, dan teman-teman yang hadir, teman-teman yang join, teman-teman yang mendengarkan. Tiada yang sempurna, saya tidak sempurna, keluarga kita tidak sempurna, anak-anak kita nggak sempurna, guru kita nggak sempurna. Yang sempurna hanya Allah, dan yang sempurna hanyalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca sirahnya, bersalawat kepadanya, membaca ayat-ayat Allah SWT, kita kemudian diangkat, disempurnakan dengan kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Buya. Mungkin sebagai penutup akhir, Buya, mohon kita dipimpin oleh doa, Buya, terakhir. Oke, baik ya. Teman-teman yang melakukan Allah, mari kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati, pikiran kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bi barakatil Fatihah, wassalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, berkah Fatihah, maka sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad Al-Fatih, Al-Khatim, pembuka semua pintu syafaat, pembuka pintu surga. Allahumma bihaqqil Fatihah faftah qulubana wa quluba auladina. Ya Allah, berkah Fatihah, bukalah kalbu anak-anak kami, kalbu kami untuk menerima cahaya darimu. Allahumma bi barakatil Fatihah fataqabbalna wa taqabbal a'malana. Ya Allah, dengan berkah Fatihah, maka bukalah pintu langit untuk diangkatnya amal kami di sisimu. Terimalah amal kami meskipun tidak sempurna, sempurnakanlah dengan kesempurnaanmu ya Allah. Sempurnakan kebaikan anak-anak kami, keturunan kami, orang tua kami, guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.